Shalom, selamat pagi anak-anak kelas Samuel. Apa kabar hari ini? Semuanya sehat? Oh, puji Tuhan. Hari ini Tante Riri mau bercerita tentang apa ya? Anak-anak sudah siap belum? Siapa yang sudah mandi? Siapa yang sudah makan? Kalau sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, dibuka telinganya, duduk manis, siap mendengarkan. Tante Riri, kan ini lagi di rumah, nggak apa-apa dong sambil minum susu botol sambil makan. Nonton, ini kan YouTube kan Riri. Betul, ini dilihatnya lewat YouTube. Tapi ini hari Minggu, harinya Tuhan, hari khusus untuk kita beribadah. Mama papa beribadah, anak-anak juga beribadah lewat ibadah sekolah minggu. Kalau di dalam gereja kan, papa mama juga nggak makan kan? Nggak minum juga kan? Mereka benar-benar khusus datang untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak juga sama. Meskipun di rumah, juga mendengarkan, tidak sambil makan, tidak sambil minum. Sudah siap anak-anak? Ayo, kita lihat ya cerita hari ini tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Cerita ini diambil dari Alkitab dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai 36. Ayo kita dengarkan ya. Siapa sih Yusuf ini? Yusuf ini adalah anak dari Bapak Yakub. Bapak Yakub yang kemarin itu loh ceritanya tentang anak kembar Yakub dan Esau yang mereka berantem memperebutkan hak kesulungan. Nah, ini ternyata Bapak Yakubnya sudah tua. Terus dia punya anak. Dia punya anak ada banyak. Anaknya ada 12. 13. 12 Tante Riri. Iya, ada 12. Ini Yusuf adalah anak kesayangannya. Karena Yusuf lahir waktu Bapak Yakub ini sudah tua. Karena sayang, dan Yakub dan Yusuf ini sikapnya baik. Dia kalau ada yang salah, dia ngasih tahu. Dan kalau misalnya saudara-saudaranya salah, Yusuf ngasih tahu ke bapaknya, ke Bapak Yakub ini. Tapi karena dia jadi anak kesayangan, saudara-saudaranya nggak terlalu suka sama Yusuf ini. Biasa ya, kalau ada orang lain yang lebih diperhatikan, biasanya kita, aku juga mau diperhatikan. Mungkin saudara-saudaranya Yusuf juga kayak gitu ya. Seperti Yusuf bersaudara ini, ada 12 bersaudara. Si Yusuf ini pada suatu hari dia bermimpi. Oh, aku tak cerita sama saudara-saudaraku. Nah, pada waktu dia pergi ke ladang, karena saudara-saudaranya itu sudah jauh lebih besar daripada Yusuf, jadi mereka sering pergi ke ladang untuk menjaga ternak-ternak Bapak Yakub. Waktu lagi di ladang, Yusuf bercerita pada saudara-saudaranya, coba dengerin, aku tuh kemarin mimpi. Di mimpi itu, kita itu semua lagi mengikat berkas-berkas gandum. Ini seperti yang diikat pakai tali merah ini ya. Ini ceritanya berkas-berkas gandum. Dia cerita, kita itu lagi ngikat berkas-berkas gandum. Dikelompokkan gitu ya, dijadikan satu. Lalu, bangkitlah berkasku. Ini punyanya si Yusuf ini. Bangkitlah berkasku. Maksudnya berkasnya berdiri, terus datanglah berkas-berkas kamu. Punyamu. Itu mengelilingi berkasku. Terus sujud menyembah kepada berkasku itu. Seperti di gambar ini ya, ada berkas satu yang berdiri di tengah, terus berkas-berkas lain itu nunduk. Seperti sujud menyembah. Wah, mendengar itu, saudara-saudaranya Yusuf, jadi tambah marah. Kamu ini
kamu ini mau jadi raja atas kami. Maksudnya, kamu mau jadi ini. Menurutmu kamu itu lebih hebat. Kamu mau berkuasa atas kami. Wah, saudara-saudaranya Yusuf tambah marah, tambah tidak suka sama Yusuf. Karena dengar mimpi sama ceritanya Yusuf itu. Yusufnya kan cuma cerita. Dia tidak ada maksud untuk jadi penguasa atas saudara-saudaranya. Yusufnya bingung. Loh, kan aku cuma cerita. Terus di lain waktu dia cerita juga. Aku juga mimpi loh. Di mimpiku itu aku lihat ada matahari, ada bulan, dan ada bintang-bintang. Bintangnya itu ada 11. Matahari, bulan, dan bintang-bintang ini sujud menyembah kepadaku. Oh, dengar ceritanya itu saudara-saudaranya marah juga. Sampai Bapak Yakub menegur. Yusuf, mimpi apa itu? Masa ini Bapak, Ibu, sama saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu? Masa gitu? Ditegur sama Bapak Yakub. Yusufnya juga bingung. Aku cuma cerita. Apa maksudnya kayak gitu ya? Yusufnya kayaknya juga belum mengerti arti dari mimpinya itu. Nah, suatu hari Yusuf disuruh Bapak Yakub untuk pergi ke ladang. Pergi ke ladang untuk ketemu sama saudara-saudaranya tadi. Dia pakai jubahnya yang baru dikasih sama Bapak Yakub. Yusuf pakai jubah baru. Ini ada warna-warni, bagus sekali. Saudara-saudaranya pakai jubah biasa. Kalau Yusuf pakai jubah bagus, khusus dibuatkan untuk Yusuf. Karena saking sayangnya Bapak Yakub kepada Yusuf. Nah, begitu dia sampai, saudara-saudaranya sudah marah ini karena mimpinya Yusuf, tambah marah lagi. Lihat itu. Ya ampun, punya baju baru lagi. Pasti Bapak yang berikan. Saking marahnya, sampai mereka begitu datang langsung ditangkap Yusufnya, terus diambil, dilepas jubahnya. Bajunya dilepas. Yusufnya bingung. Loh, ada apa ini? Ada apa ini? Saudara-saudaranya kok seperti itu? Bukan cuma itu, ternyata Yusuf yang jubahnya sudah dilepas itu dimasukkan ke dalam sumur. Sumur itu seperti lubang yang digali ke bawah untuk mencari air. Tapi sumur yang ini tidak ada airnya, cuma lubang ke bawah aja. Yusuf tidak bisa keluar. Yusuf tidak tahu kalau aslinya saudara-saudara itu saking marahnya sampai ingin membunuh Yusuf. Tapi Yusuf tidak dibunuh, cuma dimasukkan ke dalam lubang itu. Saudaranya Yusuf yang namanya Yehuda bilang, wah, kalau si Yusuf ini mati, kita juga nanti susah. Kita jual aja si Yusuf ini. Jangan kita bunuh, jangan kita apa-apakan. Gimana pun juga, Yusuf ini kan saudara kita. Dia itu anak dari bapak kita. Ya, jangan dibunuh ya. Akhirnya si Yusuf dijual ke pedagang. Ada pedagang yang lewat, terus akhirnya Yusuf dijual. Kok dijual? Kan bukan barang Yusufnya. Iya, dijual seharga 20 sikal perak. Wah, murah ya. Masa murah sekali tuh. Terus Yusuf dibawa sama pedagang-pedagang itulah ke Mesir. Wah, sedih ya kalau jadi Yusuf. Coba dilihat mukanya ini. Gimana ini ya? Aku nggak bisa pulang ke rumah lagi. Aku dibawa ke tempat yang jauh. Sedih. Tapi anak-anak tahu kalau Tuhan itu punya rencana terhadap Yusuf. Rencana Tuhan itu tetap berlaku untuk Yusuf. Karena Yusuf adalah anak Tuhan yang baik. Kadang-kadang kita itu kalau lagi sedih, kita kadang-kadang mikir, Tuhan kok kayak gini ya? Kenapa kok tasku, kok mama belikan tas
Bukannya kayak aku pinginnya warna pink, tapi mama belikan warna merah. Aku kan sukanya pink. Atau misalnya, aduh Tuhan, kenapa sih kok hari ini makan nasi lagi sama ayam? Kan aku pinginnya pizza. Kadang-kadang kita gitu ya. Anak-anak percaya, Tante Riri percaya, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan itu berada di dalam rencananya Tuhan. Tuhan pasti punya rencana yang baik untuk kita. Kalau misalnya Tuhan memberkati kita dengan nasi dan ayam, itu pasti bagus untuk pertumbuhan kita. Nasi sama sayur, itu pasti bagus untuk pertumbuhan kita. Kalau kita makan pizza terus, mungkin badannya kita jadinya nggak sehat. Masa mama sama papa di rumah tidak menyiapkan yang paling baik buat anak-anak? Atau coba dipikir-pikir lagi, mama papa kan sayang sama aku. Mereka siapkan yang paling baik. Meskipun kelihatannya setiap hari makan nasi terus, aku kan mau makan pizza. Kadang-kadang makan pizza nggak apa-apa, makan snack nggak apa-apa. Tapi apa yang Tuhan sediakan itu pasti Tuhan punya rencana untuk anak-anak. Kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa, Tante Riri mau ajak anak-anak untuk belajar lagu baru. Ayo. Judulnya Bapa Surga. Tangannya di depan, matanya ditutup. Ayo kita siap-siap untuk berdoa. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Ayo kita berdoa, anak-anak. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah mendengar cerita Alkitab tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Kami belajar meskipun banyak yang terjadi pada Yusuf, tapi kami percaya Tuhan punya rencana yang indah. Meskipun belum terlihat sekarang, kami percaya Tuhan punya rencana yang paling baik untuk kami semua. Berkatilah mama, papa, kakak, adik, semua yang ada di dalam rumah. Tuhan jamah, Tuhan juga berkati supaya mereka tetap percaya akan rencana Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, minggu depan dilanjutkan lagi ceritanya tentang Yusuf ini lagi ya. Anak-anak minggu depan ikut sekolah minggu lagi, oke? Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.